Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan MPLS SMP Negeri 2 Sumeneb kali ini, kita akan belajar tentang teknik belajar efektif. Perkenalkan, saya Yuni Areka Rustiadi, saya tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Sumeneb. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada kalian peserta didik baru SMP Negeri 2 Sumeneb tahun ajaran 2021-2022. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai materinya. Masing-masing anak, masing-masing orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Belum tentu gaya belajar yang satu cocok untuk si A, atau gaya belajar yang cocok ke si A belum tentu cocok untuk ke si B, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus punya pilihan-pilihan bagaimana kita dapat belajar dengan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian beberapa teknik pembelajaran yang dianggap efektif sehingga membantu anak atau peserta didik untuk proses belajarnya. Yang pertama, teknik belajar yang dianggap efektif adalah teknik Pomodoro namanya. Nah, teknik Pomodoro ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Anak-anak, langkah-langkah yang dilakukan untuk kegiatan belajar dengan menggunakan teknik Pomodoro ini adalah: yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Jadi, sebelum dimulai, kamu persiapkan diri. Kamu tentukan dulu topik yang mau kamu pelajari, apa yang ingin kamu pelajari. Nah, kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah siapkan timer atau stopwatch yang sudah di-set untuk 25 menit. Jadi, kamu bisa menggunakan jam, bisa menggunakan handphonemu atau stopwatch untuk membatasi kegiatan belajarmu selama 25 menit. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kamu lanjutkan dengan fokus mempelajari materi yang sudah kamu pilih untuk kamu pelajari tadi. Jadi, setelah kamu pilih tadi materi yang mau kamu pelajari, kamu siapkan bahan-bahan belajarnya, sumber-sumber belajarnya, bisa buku dan lain sebagainya. Kemudian kamu siapkan timernya, di set 25 menit. Langkah berikutnya adalah mulai fokus mempelajari materi yang kamu pilih untuk kamu kuasai. Nah, langkah yang berikutnya atau langkah keempat, setelah selesai belajar 25 menit, beristirahat selama 5 menit. Jadi, setelah 25 menit belajar, kemudian kita beristirahat selama 5 menit. Jadi, sebetulnya teknik Pomodoro ini adalah sebuah teknik belajar yang memberi spasi atau memberi jeda dalam kegiatan belajar kamu, sehingga kita mendapat kesempatan untuk menyegarkan kembali, merefresh kembali otak kita, sehingga siap untuk melanjutkan kegiatan belajarnya. Nah, jadi kegiatan istirahat 5 menit yang kita lakukan, gunakan sebaik mungkin untuk mendistraksi atau mengalihkan fokus dari kegiatan belajar. Jadi, kamu gunakan 5 menit ini benar-benar untuk mengalihkan diri dari kegiatan belajarmu. Misalnya, kamu bangun dari tempatmu belajar, pergi ke dapur untuk makan, minum, ngemil, atau kamu manfaatkan ini untuk membuka handphonemu, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Dalam arti, benar-benar untuk mengalihkan perhatian kamu atau mengalihkan fokus kamu dari kegiatan belajar. Nah,
Seperti apa sih teknik Pomodoro ini dalam praktiknya? Kita coba bagaimana mengaplikasikan teknik Pomodoro ini untuk kegiatan belajar. Pak Yudi ambil topik, misalnya kalian ingin mempelajari mengenai segitiga. Jadi sudah kalian tentukan bahwa kalian akan belajar tentang segitiga dan kalian memiliki 3 topik yang akan kalian pelajari. Yang pertama misalnya unsur-unsur segitiga dan jenis-jenis segitiga. Kemudian topik kedua yang ingin kalian pelajari adalah menghitung luas segitiga. Dan topik ketiga yang akan kalian pelajari adalah menghitung keliling segitiga. Nah, bagaimana mengaplikasikan teknik Pomodoro untuk mempelajari segitiga yang sudah kalian bagi-bagi topiknya ini? Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu unsur-unsur segitiga dan jenis-jenis segitiga. Jangan lupa dalam memilih topik ini, kegiatannya sudah dibarengi dengan kalian menyiapkan bahan-bahan belajarnya atau sumber belajarnya. Jadi setelah kamu tentukan ini 3 topik yang akan kalian pelajari, kita mulai dengan topik yang pertama. Set waktu selama 25 menit, kemudian mulai fokus untuk mempelajari topik yang pertama. Jadi kalian manfaatkan 25 menit pertama untuk benar-benar mempelajari apa aja sih unsur-unsur segitiga, terus jenis-jenis segitiga itu apa. Nah, kalau perlu kalian buat catatan-catatan kecil mengenai topik yang pertama kalian pelajari. Setelah 25 menit, kalian berhenti dan istirahat selama 5 menit. Jadi, manfaatkan waktu jeda 5 menit untuk istirahat, untuk mengalihkan perhatian kamu dari kegiatan belajar. Kamu bisa mengisi dengan hal-hal yang bisa membuat kamu rileks, misalnya mendengarkan musik atau membalas pesan teman-teman di handphone dan lain sebagainya. Nah, setelah kamu istirahat 5 menit, kita kembali kepada langkah yang pertama, yaitu mempelajari topik yang kedua, menghitung luas segitiga. Jadi kita setting lagi 25 menit berikutnya untuk fokus mempelajari menghitung luas segitiga. Sama langkahnya seperti langkah yang pertama. Setelah 25 menit kamu belajar mengenai menghitung luas segitiga, jeda 5 menit lagi, kamu manfaatkan lagi untuk break, untuk istirahat. Jadi ada kesempatan untuk merefresh otak, untuk membuat rileks lagi kondisi sehingga kalian siap belajar lagi untuk topik yang ketiga dan begitu seterusnya. Nah, anak-anak, dalam menggunakan teknik Pomodoro ini, setelah 3-4 topik kamu pelajari, kamu boleh istirahat selama 15-30 menit jika masih ingin meneruskan proses belajar ke materi-materi yang lain. Jadi setelah selesai topik ini kamu pelajari, kamu ada kesempatan untuk istirahat 15 menit sampai 30 menit. Nah, itu adalah contoh bagaimana mengaplikasikan teknik Pomodoro untuk belajar materi-materi di sekolah. Bisa kalian praktekkan sehingga kalian terbiasa dan bisa kalian rasakan kira-kira teknik atau strategi ini cocok enggak sih dengan kalian. Nah, anak-anak, untuk kegiatan yang berikutnya, untuk teknik belajar yang berikutnya, ada yang namanya teknik Feynman. Teknik Feynman ini sangat baik bagi anak-anak yang memiliki
kecerdasan interpersonal. Jadi dia senang untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, teknik Feynman ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi, langkah yang pertama pada teknik Feynman adalah tentukan topik yang mau kamu pelajari dan catat hal-hal penting dari topik tersebut. Jadi, sekali lagi, kamu tentukan apa yang mau kamu pelajari, kemudian catat hal-hal penting dari topik yang mau kamu pelajari tersebut. Setelah kamu catat dan kamu coba memahami topik itu, langkah yang berikutnya adalah sampaikan topik tersebut dengan bahasa yang sederhana kepada orang lain. Jadi, kamu komunikasikan apa yang sudah kamu pelajari kepada orang lain untuk melatih kamu memahami materi tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah yang ketiga adalah apa setelah kamu sampaikan kepada orang lain, kamu evaluasi. Kira-kira apa yang kurang ya, apa yang bisa ditambahkan, apa yang bisa disempurnakan sehingga pengetahuan kamu mengenai topik yang kamu pelajari itu tambah lengkap. Nah, apabila kamu sudah melakukan evaluasi dan kamu sudah melakukan penyempurnaan, oh ini nih harus ditambahkan misalnya, kamu sampaikan lagi apa yang sudah kamu ketahui kepada orang lain. Jadi di langkah keempat ini kamu kembali ke langkah yang kedua. Setelah itu dievaluasi lagi, terus demikian sampai kamu merasa bahwa materi yang sudah kamu pelajari itu sudah komplit, sudah sempurna. Nah, jadi teknik Feynman ini anak-anak sangat baik apabila kamu memiliki keinginan misalnya untuk menjadi instruktur atau ingin menjadi guru atau ingin menjadi dosen, karena dengan teknik Feynman ini kamu akan berlatih untuk mengkomunikasikan apa yang sudah kamu pelajari kepada orang lain. Jadi dengan teknik ini kamu akan menambah keterampilan berkomunikasi. Nah, gimana contoh menggunakan teknik Feynman ini dalam sehari-hari? Pak Idu beri contoh, misalnya kita belajar mengenai binatang misalnya. Katakanlah kamu mempelajari tentang laba-laba atau kuda misalnya. Jadi kamu temukan topik mengenai laba-laba atau kuda itu dari buku-buku, kamu cari sumbernya, kamu tulis, kamu pelajari. Setelah kamu dapat informasi mengenai laba-laba dan kuda, kamu bisa sampaikan itu kepada temanmu atau kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain menurut kamu, dan juga kamu mudah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan untuk bahasanya juga bisa kamu pilih bahasa yang tidak terlalu kaku, jadi teman atau orang lain yang mendengarkan juga bisa menerima dengan mudah. Contoh gini misalnya, kamu tahu nggak, kuda itu ternyata kalau berlari dia bisa lebih cepat atau setara dengan kecepatan sepeda motor loh, misalnya seperti itu. Nah, jadi bahasa yang sederhana, orang lain mudah untuk menerima, kamu mudah untuk menyampaikan. Nah, setelah itu, setelah kamu sampaikan apa pengetahuan yang sudah kamu terima itu kepada orang lain, kamu evaluasi. Kira-kira cukup nggak sih tadi informasi itu untuk kamu sampaikan kepada orang lain? Jadi, apakah cuma sekedar mengenai kecepatannya? Mungkin bisa kamu tambahkan nanti, mungkin saya bisa kasih tahu bagaimana kuda, apa makanannya, atau
bagaimana cara kuda bereproduksi, dan lain sebagainya. Nah, kamu tambahkan informasi itu, kamu sempurnakan pengetahuan yang sebelumnya sudah kamu terima, kemudian coba sampaikan lagi kepada orang lain. Demikian seterusnya, sampai kamu merasa bahwa apa yang kamu pelajari tentang topik itu sudah cukup. Nah, itu anak-anak teknik belajar yang menggunakan teknik Feynman. Jadi pada teknik Feynman ini ada tipsnya, sebetulnya adalah gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi dengan teknik ini kamu akan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, anak-anak, dua teknik belajar efektif itu bisa kalian coba di saat kalian mempelajari materi-materi yang kamu terima di ruang kelas. Semoga itu bisa memudahkan kalian untuk mempelajari materi-materi yang kalian terima. Nah, selain teknik-teknik yang sudah kalian pelajari itu, pada kesempatan ini juga ada yang ingin Pak Edi tambahkan, yaitu mengenai hal-hal yang mendukung kegiatan belajar. Jadi ada kegiatan di luar kegiatan belajar yang sangat membantu kamu dalam kegiatan belajar. Contohnya ya, yang pertama adalah berolahraga. Olahraga, kenapa Pak kok berolahraga ini membantu kita untuk belajar? Jadi begini, dengan berolahraga anak-anak sebetulnya sangat membantu untuk mengirim nutrisi ke otak kita berupa oksigen, peredaran darah juga menjadi lancar, sehingga otak akan lebih fresh, lebih siap untuk belajar. Nah, selain menambah nutrisi, berolahraga juga membuat kita menjadi lebih mudah untuk berkonsentrasi dalam kegiatan belajar. Jadi usahakan kalian sempatkan untuk berolahraga di sela-sela kegiatan kalian. Jadi misalnya kita bisa senam kalau pagi, walaupun itu hanya senam ringan, karena itu sangat membantu sekali untuk memberi nutrisi kepada otak kita untuk belajar. Nah, kegiatan kedua yang juga mendukung kegiatan belajar adalah tidur cukup. Jadi tidur cukup ini juga membantu kita di saat kita belajar. Kenapa? Biasanya di saat kita tidur cukup, maka otak sempat beristirahat dan kembali bersih, sehingga untuk kegiatan belajar berikutnya kita akan menjadi lebih siap. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan musik. Anak-anak, mendengarkan musik ini diyakini bisa membantu otak untuk lebih berkonsentrasi dan merangsang otak untuk bisa lebih memahami apa yang sedang kita pelajari. Tapi tentu saja ini tidak berlaku untuk semua orang, karena ada orang-orang yang lebih nyaman belajar dalam keadaan sunyi. Nah, tapi menurut penelitian, mendengarkan musik bagi banyak orang itu membantu untuk kegiatan belajarnya. Nah, ini bisa kalian lihat di YouTube atau di channel-channel lainnya yang banyak video klip musik. Kalian bisa ketik di tombol pencarian atau di kolom pencariannya musik untuk belajar. Biasanya akan langsung keluar listnya. Nah, itulah musik-musik yang diyakini bisa membantu kalian untuk belajar, menambah konsentrasi kalian belajar. Nah, kegiatan berikutnya yang mendukung kegiatan belajar adalah saling tanya dan berbagi informasi dengan teman. Jadi jelas dengan saling bertanya dan berbagi informasi,
kamu akan memperoleh manfaat, diantaranya adalah menambah keterampilan berkomunikasi. Juga ini sebetulnya sarana untuk mempercepat kita menghafalkan sesuatu. Jadi semakin sering kita ucapkan, biasanya kita akan lebih mudah untuk menghafal sebuah materi. Nah, jadi ada 4 hal diantaranya yang mendukung kegiatan belajar. Sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang mendukung kegiatan belajar, tapi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan 4 kegiatan ini, yaitu olahraga, tidur cukup, mendengarkan musik, yang terakhir adalah saling tanya dan berbagi informasi dengan teman. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak materi-materi tadi, selanjutnya kamu bisa mengerjakan tugas mandiri berikut. Jadi tugas ini kalian tulis pada selembar kertas. Jangan lupa di kertas itu ditulis juga nama lengkap dan nomor absen gugus kalian. Kemudian foto lembar jawabanmu dan kirim ke Google Classroom yang sudah ada. Ini soalnya ada 3, bisa kalian kerjakan dan kirim di Google Classroom. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.